Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 MP 2017A akan membahas materi mengenai pendekatan dan model dalam mengajar. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materi, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nuranisa. Saya Naufal Hizanur. Saya Safira Amelia Nurul Aini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Setiati Basiar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Siti Zulaika dan Bapak Dimas Kurnia Robi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mengajar. Jadi, teman-teman, mengajar merupakan bentuk dari usaha yang bertujuan menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya proses belajar dengan sebaik-baiknya. Mengajar merupakan suatu kemampuan yang wajib dimiliki oleh pengajar dan ilmu yang dipelajari untuk dapat menambah kemampuan dalam mengajar. Mengajar sendiri adalah kemampuan dalam menghadapi anak didik yang dimana mereka memiliki karakter, kemampuan, dan keinginan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa definisi mengajar menurut para ahli, yaitu menurut Hamalik, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa, lalu memberikan bimbingan belajar kepada murid. Untuk tokoh selanjutnya yang memberikan definisi terkait mengajar yaitu Nasution, yang mengatakan mengajar merupakan segenap kegiatan kompleks yang dilakukan oleh guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya, yang kemudian menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar mengajar. Tokoh terakhir yang memberikan definisinya berkaitan dengan mengajar yaitu Nana Sujana, yang mengatakan mengajar merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang berada di sekitar peserta didik sehingga bisa menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai pendekatan kompetensi. Apakah di sini sudah ada yang tahu mengenai pendekatan kompetensi? Baik, akan Ibu jelaskan mengenai pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang memfokuskan penguasaan kompetensi tertentu berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Peserta didik berada dalam proses pengembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Baik, selanjutnya ada keterlibatan pendekatan kompetensi terhadap pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran perlu menekankan pada pembelajaran individual meskipun dilaksanakan secara kelompok. Dalam hal ini, tugas diberikan kepada peserta didik secara individual, bukan secara kelompok. Yang kedua, perlu diadakan lingkungan belajar yang kondusif dengan strategi dan media yang bervariasi yang memungkinkan setiap peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran perlu diberikan waktu yang cukup, terutama dalam penyelesaian tugas pembelajaran agar peserta didik dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Nah, materi tadi mengenai pendekatan kompetensi dan keterlibatan pendekatan kompetensi dalam pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak, ada juga tujuan dari pendekatan kompetensi untuk penjaringan dan pengelolaan informasi dengan imbal balik secara teratur untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan, sehingga kurikulum memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri, baik dari tingkat lembaga maupun tingkat nasional.
Sedangkan metode yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kompetensi, yang kedua, merumuskan tujuan pendidikan, yang ketiga, menyusun pengalaman belajar, yang keempat, menetapkan topik dan subtopik, yang kelima, mengalokasikan waktu, dan yang keenam, menetapkan waktu. Kompetensi juga menunjukkan kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pembelajaran dan latihan. Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, kompetensi menunjukkan kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan kompetensi merupakan indikator yang menunjukkan kepada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Paling tidak, terdapat 4 teoritis yang mendasari pendidikan berdasarkan pendekatan kompetensi. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang pendekatan kompetensi, keterlibatan pendekatan kompetensi dalam pembelajaran, tujuan pendekatan kompetensi. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kalian. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai pendekatan individual. Apa sih pendekatan individual itu? Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Nah, pendekatan individual ini juga merupakan salah satu cara dalam membantu peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dengan cara guru membantu merencanakan kegiatan pembelajaran peserta didik dengan mengikuti kemampuan pemahaman peserta didiknya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendekatan individual terdiri dari 3 tahap kegiatan. Yang pertama ada kegiatan persiapan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan evaluasi. Yang pertama kegiatan persiapan. Nah, di dalam kegiatan persiapan ini guru merencanakan rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, mulai dari tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, metode, bahkan langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedua, ada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, guru memberikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu, guru juga menjelaskan materi-materi kepada peserta didik, kemudian ditutup dengan memberikan kesimpulan. Yang ketiga, ada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi diberikan oleh guru untuk melihat ketuntasan siswa dalam belajar di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pendekatan kelompok. Apa sih pendekatan kelompok itu? Pendekatan kelompok suatu waktu dapat dilakukan di dalam kelas selain pendekatan individual. Karena tujuan dari pendekatan kelompok ini adalah untuk menekan rasa keegoisan peserta didik di dalam kelas sehingga tercipta hubungan kesetiakawanan antara sesama peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, pelaksanaan pendekatan kelompok terdiri dari 5 tahap kegiatan. Nah, yang pertama, kegiatan persiapan. Kegiatan persiapan ini sama seperti pendekatan individual sebelumnya, yaitu mempersiapkan materi pelajaran yang akan dibahas, kemudian mempersiapkan tujuan pembelajaran, dan mempersiapkan langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan ini terdiri dari 3 tahap kegiatan. Yang pertama, kegiatan membuka pelajaran. Nah, di dalam kegiatan membuka pelajaran ini adalah guru memberitahukan kepada siswa tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam pembelajaran. Kemudian, guru juga memotivasi siswa agar semangat dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan inti pelajaran. Nah, di dalam kegiatan inti pelajaran ini, pertama-tama guru membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Selanjutnya, guru menentukan kasus-kasus yang akan diselesaikan dan dipecahkan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru memberitahukan kepada peserta didik mengenai peraturan atau tata tertib yang berlaku pada saat memulai atau mengakhiri pekerjaan kelompok tersebut. Nah, selama pekerjaan kelompok ini, guru bertugas untuk memonitoring atau memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Apakah diskusinya telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan mengakhiri pelajaran. Di dalam kegiatan mengakhiri pelajaran ini, guru meminta peserta didik untuk merangkum hasil kerja kelompok yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, guru juga melakukan evaluasi hasil dan proses.
Jadi, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan mengajar variatif. Jadi, pendekatan mengajar variatif adalah suatu model pembelajaran yang atraktif, kolaboratif, dan kreatif yang diciptakan oleh pendidik untuk meningkatkan atau merespon multiple intelligence dari peserta didik. Jadi, latar belakang pelaksanaan pendekatan variatif ini ialah keberagaman peserta didik yang memiliki intelektual berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, dan juga kepribadian yang beda-beda pula. Jadi, model mengajar dalam pendekatan variatif ini bisa digabungkan dua model mengajar atau lebih. Lalu, pendekatan variatif memiliki tujuan diantaranya adalah meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Dengan adanya pendekatan variatif ini, siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Lalu, tujuan selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Jadi, untuk dalam mengikuti proses belajar mengajar itu, siswa lebih termotivasi dalam fokus memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Adanya dorongan dari siswa yang diperlukan untuk mengerti materi-materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga yaitu membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Dengan adanya sistem kolaborasi, inovasi, dan kreativitas guru, maka hal tersebut membentuk sikap positif terhadap lingkungan di sekolah, salah satunya oleh guru dan sekolah. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari pendekatan variatif. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi pendidik. Jadi pendekatan mengajar variatif akan sangat bermanfaat bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Seperti pada salah satu contohnya itu kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik atau pemahaman dalam pengelolaan peserta didik ini dapat digunakan melalui pendekatan variatif. Mengapa? Karena pada pendekatan ini guru dapat mengeksplor inovasi-inovasi mengajar yang disesuaikan dengan keberagaman karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Jadi pendidik juga dapat belajar lebih lagi tentang cara memahami karakteristik dari para peserta didik. Nah, pendidik juga dapat belajar mengenai bagaimana menerapkan kombinasi model mengajar yang paling efektif untuk diterapkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Jadi selanjutnya kompetensi lainnya yang dapat ditingkatkan oleh pendidik dalam menerapkan pendekatan variatif ini yaitu kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang paling kompleks penerapannya. Mengapa? Karena di sana guru dituntut untuk berperan sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, penilai, hingga melakukan kegiatan evaluasi dengan baik. Lalu dengan menggunakan pendekatan variatif, bisa saja dalam satu waktu guru ditugaskan untuk melaksanakan dua peran sekaligus. Maka dari itu kompetensi guru untuk mengelola hal tersebut dapat dilatih dengan menggunakan pendekatan variatif ini. Lalu manfaat yang kedua yaitu meningkatkan feedback atau umpan balik dari peserta didik. Jadi pendekatan variatif ini akan meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Contoh pada penerapan kolaborasi antara pendekatan individu dan kelompok. Jadi pendekatan personal atau individu di mana pendidik fokus kepada karakteristik dari masing-masing peserta didik dan terjalin interaksi personal antara pendidik dan peserta didik disertai dengan pendekatan kelompok di mana pendidik menggolongkan peserta didik berdasarkan kriteria dan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik itu sendiri untuk mengembangkan sikap sosial dan bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu kolaborasi tersebut secara tidak langsung mau tidak mau akan menghasilkan karakteristik peserta didik
yang percaya diri dan juga bertanggung jawab atas keilmuannya. Lalu pada pendekatan tersebut juga peserta didik dilatih untuk memiliki sikap kritis dan melakukan umpan balik terhadap apa yang telah diajarkan oleh pendidik atau gurunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi pendekatan variatif. Yang pertama dengan ceramah plus. Nah, langkah-langkah dalam penerapan model ini yaitu diawali dengan guru yang menyampaikan materi dan siswa menyimak materi yang disampaikan. Setelah itu, siswa diperbolehkan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Di sana terjadi interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Dan juga dapat dilakukan tanya jawab antar siswa maupun dari guru ke peserta didik maupun sebaliknya. Nah, setelah proses tanya jawab dilakukan, pendidik atau guru dapat memberikan tugas terkait materi yang telah didiskusikan sebelumnya. Lalu yang kedua, menggunakan pembelajaran campuran atau blended learning. Jadi, pembelajaran dengan pendekatan blended learning ini berkaitan dengan pendekatan variatif. Mengapa? Karena pada blended learning ini terjadi penggabungan cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, dan media pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari pendekatan variatif itu sendiri. Yang pertama, kelebihan. Jadi, pendekatan variatif ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan lainnya karena pendekatan variatif ini keterampilan mengajar guru dapat ditingkatkan secara cakupan yang lebih luas. Jadi pendidik dapat melakukan pendekatan secara personal dan lebih menyeluruh kepada peserta didik itu sendiri. Sehingga pendidik dapat mengetahui karakteristik peserta didik secara personal dan dapat menggolongkannya dalam bentuk kelompok dengan karakteristik tertentu. Lalu dengan pemahaman tersebut, maka pendidik jadi lebih paham bagaimana menyikapi atau bagaimana cara mengajar yang tepat pada masing-masing peserta didik. Lalu kelebihan lainnya dari penerapan pendekatan variatif ini yaitu adalah pendidik tidak hanya terfokus pada pencapaian pemahaman peserta didik, tapi terhadap suatu materi yang diajarkan, juga kepada proses peserta didik untuk memahami materi tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai kekurangan penerapan pendekatan variatif. Jadi tidak semua tenaga pendidik mampu menerapkan pendekatan variatif. Mengapa? Karena komponennya yang kompleks dan perlu kompetensi profesional yang mumpuni untuk mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran. Apabila gabungan pendekatan gagal dilaksanakan, akan berdampak pada hasil belajar mengajar yang tidak efektif dan efisien. Jadi para peserta didik juga tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari proses pembelajaran dikarenakan pendekatan yang dilakukan salah atau mungkin gagal. Maka dari itu, penerapan pendekatan variatif diperlukan keterampilan guru yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana teman-teman mengenai materi yang kami paparkan hari ini mengenai model dan pendekatan mengajar? Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab ya. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam menjelaskan materi hari ini. Terima kasih.